Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang strategi pemasaran, pengantar manajemen dan bisnis. Dengan Ibu Dr. Alfati S. Manggabarani, SEMSI sebagai dosen pengampu. Adapun kelompok kami, saya Ota Cinintiari dengan NIM 211011-2002, Fadia Afriana Nur Azizah dengan NIM 211011-2010, Dita Pagitasari dengan NIM 211011-2012, Anandita Setiana dengan NIM 211011-2014, Elsa Nabila Putri dengan NIM 211011-2026. Oh iya teman-teman, pada materi kali ini ada 9 pembahasan utama loh. Pertama, pemasaran menurut Kotler. Kedua, strategi pemasaran. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Keempat, lingkungan makro. Kelima, strategi pemasaran di mata penjual. Keenam, strategi pemasaran di mata pembeli. Ketujuh, market scope strategy atau strategi lingkup pasar. Kedelapan, market entry strategy atau strategi memasuki pasar. Dan terakhir, strategi pemasaran modern. Nah, pada materi pertama ini, kita akan membahas apa sih pemasaran itu. Pemasaran menurut Kotler sendiri yaitu suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan dengan bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Baik, selanjutnya yaitu pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Teknik pemasaran. Teknik atau konsep pemasaran menurut Kotler yaitu pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Contoh proses pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan atau need. Konsep paling dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan secara umum terbagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semua ini termasuk kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, dan kebutuhan sosial. Selanjutnya yaitu keinginan atau want. Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Manusia mempunyai keinginan yang nyaris tanpa batas, tetapi sumber daya yang dimilikinya terbatas. Jadi mereka ingin memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan paling tinggi untuk sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu permintaan atau demand. Keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Keinginan dapat berubah menjadi permintaan bila mana disertai dengan daya beli. Setiap orang dapat memiliki banyak keinginan, namun tidak semua keinginan tersebut menjadi suatu permintaan apabila disertai dengan daya beli atas keinginan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Dalam mengembangkan strategi pemasaran yang pertama adalah segmentation. Segmentasi pasar berperan sebagai proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang lebih homogen, yang mana setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang nantinya akan dicapai perusahaan dengan strategi bauran pemasarannya. Dalam mengembangkan strategi pemasaran yang kedua ada targeting, yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki, atau bagaimana cara perusahaan dapat mengoptimalkan suatu pasar. Dalam target pasar pun, perusahaan harus menerapkan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas.
Nah, sekarang kita memasuki cara terakhir dalam mengembangkan strategi pemasaran, yaitu positioning. Apa sih positioning itu? Positioning merupakan suatu upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan, yang bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan makro. Yang pertama ada lingkungan demografis. Lingkungan demografis ini terdiri dari orang-orang yang membentuk pasar. Ini dicirikan sebagai investigasi faktual dan pemisahan populasi berdasarkan ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Tentu saja perbedaan ini akan menyebabkan pelanggan memiliki perbedaan kebutuhan. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran pelanggan. Faktor-faktor ini termasuk PDB, GNP, suku bunga, inflasi, distribusi pendapatan, pendanaan subsidi pemerintah, dan variabel ekonomi utama lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Aspek sosial budaya dari lingkungan makro terdiri dari gaya hidup, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat. Faktor sosial budaya sebenarnya mempengaruhi dalam industri furniture di Indonesia, terutama yang berbahan baku bambu. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa semenjak dahulu menggunakan bambu sebagai bahan atau alat untuk membangun rumah. Karena bambu terkenal kuat dan elastis, serta banyak terdapat di setiap hutan di Indonesia, serta mudah dan cepat tumbuhnya dibandingkan yang berbahan baku kayu. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Lingkungan fisik termasuk lingkungan alami di mana bisnis beroperasi. Ini termasuk kondisi iklim, perubahan lingkungan, aksesibilitas terhadap air dan bahan baku, lalu bencana alam, populasi, polusi, dan lain-lain. Dalam menentukan produk pun kita perlu mengetahui faktor ini. Semakin mudah kita mendapatkan akses bahan baku produk yang kita buat, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menurunkan nilai HPP, berlaku pun sebaliknya. Yang kelima yaitu lingkungan politik. Faktor politik dan hukum suatu negara akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Kondisi politik yang stabil serta kondusif di suatu negara sangat diperlukan karena akan mendukung aktivitas bisnis dan akan bertumbuh dengan sehat dan normal, serta didukung dengan kepastian hukum agar aturan main bisnis juga bisa jelas dan transparan untuk semua pelaku bisnis. Jika kondisi politik yang tidak stabil dan ditambah lagi dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan berakibat buruk bagi lingkungan industri, termasuk di dalamnya yaitu aktivitas bisnis tersebut. Baik, selanjutnya yaitu FAD atau viral. FAD atau viral ini dapat dikatakan kejadian unpredictable atau tidak dapat diprediksi, di mana hanya semata-mata faktor hoki dan waktu yang tepat. Jangka waktunya kejadian singkat dan tidak berkaitan erat dengan faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu contohnya yaitu boneka Barbie atau Pokemon. Yang kedua yaitu tren. Tren adalah suatu arah atau urutan kejadian yang memiliki suatu momentum dan jangka waktu tertentu, menurut Kotler. Beberapa pandangan dari sisi industri mengatakan bahwa tren merupakan suatu bentuk masa depan yang memiliki jangka waktu yang panjang. Dapat diobservasi antar lingkungan pasar maupun kegiatan konsumen dan konsisten terhadap indikator perubahan yang benar pada waktu yang sama. Yang ketiga yaitu megatrend. Megatrend adalah besarnya tingkat perubahan yang menyangkut lingkungan atau kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berjalan dengan lambat dan terjadi pada suatu tempat yang mempengaruhi masyarakat dalam kurun waktu 7 sampai dengan 10 tahun atau lebih.
strategi pemasaran di mata penjual. Yang pertama, ada produk. Produk adalah segala hal yang memiliki nilai dan manfaat bagi orang lain yang berbentuk barang atau jasa. Yang kedua, price. Price adalah suatu nilai yang terdapat di dalam daftar harga yang akan menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Yang ketiga, tempat strategis. Penentuan lokasi dan distribusi sangat dibutuhkan untuk memudahkan dalam menjangkau setiap lokasi untuk mendistribusikan barang atau jasa. Yang keempat, promosi. Promosi penting dilakukan karena dapat menjadi sarana untuk menarik konsumen baru untuk membeli produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran di mata pembeli. Pertama, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kebutuhan menyangkut hal-hal penting yang harus ada, sedangkan keinginan merupakan hal-hal tambahan yang sangat ingin dinikmati. Kebutuhan merupakan hal-hal yang dianggap harus dipenuhi, dan keinginan banyak dipengaruhi oleh lifestyle dari lingkungannya. Selanjutnya ada biaya pelanggan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan saat membeli suatu barang. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah produk itu berkualitas sehingga pembeli mau membeli dengan harga yang sedemikian rupa. Strategi pemasaran di mata pembeli selanjutnya ada kenyamanan. Kenyamanan tentu hal yang penting bagi konsumen dan juga merupakan salah satu yang konsumen inginkan ketika mereka sedang berbelanja produk penjual. Karena itu, penjual harus menjamin kenyamanan pembeli dengan memberikan alur pemesanan, pembelian, dan penerimaan yang mudah diikuti oleh pembeli. Dan terakhir, komunikasi. Komunikasi digunakan untuk membangun interaksi dengan pembeli. Selain itu, karena zaman sekarang sudah semakin maju untuk berinteraksi, penjual dan pembeli bisa menggunakan media sosial. Media sosial digunakan untuk membangun engagement dengan pembeli. Hal tersebut meliputi apa yang pembeli suka dan tidak suka dari produk penjual. Market scope strategy atau strategi lingkup pasar. Yang pertama, ada single market strategy. Tujuan perusahaan menerapkan strategi ini adalah untuk mencari segmen pasar yang masih kurang dilayani, sehingga selanjutnya perusahaan akan mencukupi kebutuhan terhadap segmen pasar tersebut. Yang kedua, multi-market strategy. Tujuan perusahaan menerapkan strategi ini adalah untuk mengurangi resiko, sehingga perusahaan tidak bergantung terhadap satu segmen pasar saja. Yang ketiga, total market strategy. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk mengalahkan produk pesaing yang ditawarkan di pasar. Market entry strategy atau strategi memasuki pasar. Pertama, first in strategy. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha menjadi pionir dengan jalan memasuki pasar pertama kali sebelum ada perusahaan lain yang melakukannya. Tujuannya adalah untuk meraih keunggulan dan kepemimpinan dalam bersaing sehingga pesaing sukar menyamainya. Selanjutnya, early entry strategy. Strategi ini dilaksanakan dengan memasuki pasar segera setelah pelopor pasar memulainya. Kondisi ini sebenarnya bisa dikarenakan perusahaan bermaksud menjadi yang pertama atau memang sengaja menunggu sampai ada yang mempeloporinya. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelopor pasar jangan sampai dapat menciptakan posisi yang kuat dalam pasar. Dan terakhir, laggard entry strategy. Strategi ini merupakan strategi memasuki pasar dalam tahap pertumbuhan akhir atau dalam tahap kedewasaan pada suatu produk. Perlu diperhatikan bahwa pengekor sulit mengharapkan profitabilitas, pertumbuhan, atau pangsa pasar yang besar. Hal ini dikarenakan yang dimasuki sudah mencapai taraf jenuh, sehingga hanya perusahaan-perusahaan mapan yang memperoleh laba besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pemasaran modern. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih ada berapa sih strategi dalam pemasaran modern? Yap, betul, ada 19 strategi dalam pemasaran modern.
Apa saja ya strategi pemasaran modern? Mari kita bahas satu persatu. Strategi pemasaran modern yang pertama ada riset pasar. Dalam riset pasar, kita dapat mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Strategi pemasaran modern yang kedua ada target pasar. Pengkelompokan dari hasil segmentasi dan penargetan pasar yang dilakukan oleh perusahaan untuk ditetapkan sebagai pelanggan dalam perusahaan tersebut. Strategi pemasaran modern yang ketiga ada prioritas prospek. Produsen harus memiliki prospek yang memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan penjualan pada produk yang akan ditawarkan. Strategi pemasaran modern yang keempat ada mindset positif. Jika testimoni suatu produk baik, maka produsen dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan mindset positif bagi produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran modern yang kelima ada brand produk. Semakin besar dan terkenal nama brand tersebut, maka semakin besar juga kesadaran masyarakat dalam mengetahui brand tersebut. Dan strategi pemasaran modern yang keenam ada pemasaran online. Syarat produk yang ditawarkan pada situs marketplace harus mampu bersaing dengan produk-produk serupa. Strategi pemasaran modern yang ketujuh ada berciri khas. Produk yang kita jual harus memiliki nilai lebih yang membedakan dari produk yang lain. Strategi pemasaran modern yang ke-8 ada website atau blog. Pembuatan website sangat menguntungkan karena mudah diakses oleh siapa saja, kapanpun, dan dimanapun. Strategi pemasaran modern yang ke-9 ada menjadi pakar. Keberadaan tenaga pakar dapat membantu konsumen dalam menemukan dan memahami situasi yang terjadi. Dan selanjutnya, strategi pemasaran modern yang ke-10 ada membangun hubungan. Pelaku bisnis penting untuk membangun hubungan kepada relasi bisnis yang lain. Strategi pemasaran modern yang ke-11 ada beri yang pelanggan inginkan. Memperhatikan keinginan pelanggan dapat kita lakukan dengan memberikan garansi pada produk yang kita jual. Strategi pemasaran modern yang ke-12 adalah beri penawaran yang sulit ditolak. Jenis penawaran yang menarik dapat membuat produk yang kita jual dapat dikenal di pasar luas. Selanjutnya, strategi pemasaran modern yang ke-13 adalah tunjukkan testimoni. Sebelum seorang pelanggan memutuskan untuk membeli suatu produk tertentu, yang mereka lakukan adalah dengan melihat testimoni berdasarkan pembelian sebelumnya. Selanjutnya, strategi pemasaran modern yang ke-14 yaitu bangun kepercayaan. Dalam membangun sebuah kepercayaan, seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur dan terbuka kepada para pelanggannya. Strategi pemasaran modern yang ke-15 adalah lakukan personal branding. Membangun personal branding secara tidak langsung dapat membantu pengusaha dalam mendapatkan pengakuan di bidang keahlian mereka. Dan selanjutnya, strategi pemasaran modern ke-17 adalah memberi batas waktu. Dalam memberi batas waktu saat promosi produk perlu dilakukan karena terbatasnya waktu yang diberikan membuat para pelanggan semakin tertarik dalam melakukan pembelian dengan cara cepat. Strategi pemasaran modern ke-17 adalah fokus dan konsisten. Sebagai seorang pembisnis, kita harus fokus dengan tujuan bisnis yang akan kita raih. Karena tanpa fokus dan konsisten ini, sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik, bahkan dikhawatirkan perusahaan tersebut tidak bisa bersaing, yang akhirnya perusahaan tersebut akan merugi. Strategi pemasaran modern yang ke-18 adalah menjadi produktif. Di zaman yang serba dinamis seperti saat ini, seorang pembisnis dituntut untuk selalu aktif. Menjadi pembisnis yang produktif memiliki banyak tanggung jawab tersendiri yang harus diselesaikan untuk selanjutnya dapat mengontrol perkembangan bisnisnya. Dan strategi pemasaran modern yang terakhir adalah pahami peta persaingan. Dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis diharapkan mampu memahami dan membaca peta persaingan bisnis.
karena tidak menutup kemungkinan yang tadinya teman dalam berbisnis bisa berubah menjadi kompetitor tersendiri terhadap bisnis yang sedang kita jalani. Nah, kita sudah di penghujung materi strategi pemasaran. Sekian dari kami, kelompok 6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.